Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Sinaga, NIM dengan NIM 2102030030, program studi budidaya perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sistem pernapasan pada ikan. Sistem pernapasan. Apa itu pernapasan? Pernapasan yaitu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh makhluk hidup. Pernapasan terdapat dua tahap, yaitu tahapan respirasi. Yang kedua, tahapan respirasi internal. Alat pernapasan ikan. Bagian insang pada ikan. Yang pertama itu ada filamen insang atau hemibranchia. Gill filamen merupakan tempat terjadinya pengikatan oksigen terlarut dari dalam air. Yang kedua, tulang lengkung insang atau Arcus branchialis. Gill arch merupakan tempat melekatnya filamen dan tapis insang. Yang ketiga, tapis insang, gills rakers, berfungsi untuk menyaring air pernapasan. Setiap insang terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis yang disebut dengan lamela. Berikut bagian-bagian penyusun dari insang. Yang pertama ada tutup insang atau operculum, berfungsi melindung bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Yang kedua, membran branchiostega atau selaput tipis di tepi operculum, berfungsi sebagai katup pada waktu air masuk ke dalam rongga mulut. Yang ketiga, lengkungan insang atau arcus branchialis sebagai tempat melekatnya tulang tapis insang dan daun insang mempunyai banyak saluran-saluran darah dan saluran saraf. Yang keempat, tulang tapis insang berfungsi dalam sistem pencernaan untuk mencegah keluarnya organisme makanan melalui celah insang. Yang kelima, daun atau lembaran insang berfungsi dalam sistem pernapasan dan peredaran darah, tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, lembaran atau filamen insang atau holobranchialis berwarna kemerahan. Yang ketujuh, saringan insang atau tapis insang berfungsi untuk menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Sistem pernapasan pada ikan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pernapasan ikan bertulang sejati. Yang kedua, pernapasan ikan bertulang rumpun. Yang ketiga, pernapasan pada ikan paru-paru atau dipnoid. Pernapasan ikan bertulang sejati terbagi menjadi tiga, yaitu memiliki operculum atau tutul insang. Yang kedua, pada ujung posterior operculum terdapat lembaran selaput yang disebut membran branchiootegalis merekatkan operculum dengan kulit. Yang ketiga, setelah pengambilan oksigen oleh insang, air akan keluar melalui lubang di ujung operculum. Mekanisme pernapasan ikan bertulang sejati. Yang pertama, inspirasi. Gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Yang kedua, ekspirasi. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup.
insang kembali ke kedudukan semula, diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Perbedaan. Ada terjadi perbedaan inspirasi. Oksigen dan air masuk ke dalam insang, kemudian oksigen diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke ujung ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Yang kedua, fase ekspirasi. Karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jaringan yang bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Pernapasan ikan bertulang rawan. Yang pertama, tidak memiliki oper sulung. Yang kedua, ada celah di samping atau lateral kepala sampai keluarnya air dari rongga mulut setelah respirasi. Yang ketiga, septum branchialisnya panjang. Masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerak naik turun organ mulut. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanannya naik, celah mulut tertutup, sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi karbon dioksida. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan pada ikan paru-paru atau dipnoid. Pernapasan ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amphibia. Selain memiliki insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis. Sekian dan terima kasih.